Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Dinta dengan NIM 2023-51048 ingin mempresentasikan tugas resum dengan judul Efektivitas minyak daun zodiak Evadia suavalens sef sebagai Aedes aegypti L pengusir nyamuk di Papua dengan dosen pengampu Ibu Rini Yanuarti, SPI, MSI. Pendahuluan. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan ke dalam tubuh manusia melalui nyamuk Aedes aegypti L. Seluruh wilayah di Indonesia beresiko tertular penyakit ini karena patogen dan vektornya tersebar luas di permukiman penduduk dan tempat umum, kecuali di tempat dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan bersifat endemis di beberapa kabupaten atau kota di Indonesia. Penggunaan obat-obatan dan bahan kimia sering menimbulkan efek samping, sehingga masyarakat minat untuk menggunakan tanaman obat seperti zodia. Zodia adalah tanaman endemik Papua yang digunakan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Digunakan sebagai pengusir nyamuk, penghilang bau badan, serta obat luka dan sakit gigi. Selain itu, zodia termasuk dalam keluarga Retuseae yang mengandung evodiamin menurut hasil analis kromatografi gas yang dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat atau Balitro. Minyak hasil penyulingan dari daun tanaman ini mengandung linalol 46% dan anpinen 13,26%, di mana linalol terkenal sebagai pengusir nyamuk. Bahan dan metodenya. Persiapan bahan. Sampel daun zodia diperoleh dari kebun tanaman di Jalan Kertosari, Kelurahan Saronsari, Distrik Sentani Barat, Jayapura, Papua. Tanaman yang sudah berwarna hijau tua disiapkan pada umur 1 tahun dan kemudian dipisahkan dari batangnya menggunakan pisau. Daun zodia kemudian dibersihkan dengan menggunakan air mengalir, dikeringkan di udara terbuka dan tidak terkena sinar matahari langsung selama 1 hari hingga 2 hari untuk mengurangi kadar air di dalam sampel. Minyak atsiri daun zodia. Minyak atsiri daun zodia disuling menggunakan metode distilasi uap selama 4 jam. Daun 1 kg dikeringkan di udara terbuka dan tidak terkena sinar matahari langsung. Minyak atsiri dipisahkan dari air dengan menggunakan corong pemisah dan kemudian ditambahkan natrium sulfat N2SO4 anhidrat. Produk akhir diperoleh dan disimpan dalam botol tertutup dalam lemari es. Persiapan minyak zodia. Formulasi minyak zodia dibagi menjadi 3 konsentrasi, yaitu 25%, 50%, dan 75%. Sedangkan satu formula digunakan sebagai placebo. Pemilihan konsentrasi yang berbeda dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara ketiga konsentrasi minyak atsiri zodia sebagai pengusir nyamuk. Daun zodia mengandung linalol dalam minyak atsiri yang dapat membunuh nyamuk karena fungsinya dalam meningkatkan aktivitas saraf sensorik dan rangsangan saraf motorik sehingga menyebabkan nyamuk mengalami kelumpuhan dan kematian. Minyak atsiri ekstraksi dengan menggunakan metode distilasi uap karena volatilitasnya yang tinggi sehingga ketika terkena uap panas akan menghasilkan distilat. Selanjutnya, minyak atsiri yang diperoleh dipisahkan dari air dengan menggunakan corong pisah, kemudian dengan Na2SO4 anhidrat untuk mengikat dan memisahkan air dari minyak atsiri. Dari sampel sebanyak 6 kg dihasilkan minyak atsiri sebanyak 17,18 ml, sehingga rata-rata minyak atsiri yang diperoleh adalah 2,86 ml per kilogram. Hasil pemeriksaan organoleptik berupa minyak yang berbentuk cairan berwarna kuning dengan bau khas zodiak dan pH 6.
Koleksi nyamuk Aedes aegypti L. Nyamuk dikumpulkan pada pukul 8-10 pagi oleh relawan yang mengenakan pakaian hitam dan diperiksa ulang di bawah mikroskop untuk memastikan nyamuk tersebut adalah Aedes aegypti. Aedes aegypti memiliki ukuran sedang dengan warna tubuh hitam kecoklatan. Tubuh dan kaki ditutupi sisik dengan garis-garis putih, sedangkan bagian tubuh terdapat 2 garis melengkung vertikal, yaitu kiri dan kanan menjadi ciri khusus. Hasil dan pembahasan persiapan minyak zodiak. Pada formulasi sediaan minyak zodiak, hasil penelitian menunjukkan 3 variasi, yaitu minyak kelapa F1 25% banding 75%, F2 50% banding 50%, dan F3 75% banding 25%, yang digambar 2, yang menandakan bahwa formula telah diformulasikan dengan baik dan homogen. Kedua bahan tersebut dicampur lalu dikocok hingga homogen, yang terlihat dari tidak adanya pemisahan warna pada kedua minyak. Evaluasi persiapan minyak zodiak. Hasil pemeriksaan organoleptik menunjukkan bahwa F1 memiliki warna kuning pudar dan bau khas minyak zodiak, sedangkan F2 dan F3 memiliki warna kuning pudar dan memiliki bau khas minyak zodiak yang sangat menyengat karena variasi konsentrasi 50% dan 70%. Uji daya proteksi minyak zodiak sebagai penolak nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk dikumpulkan antara pukul 8-10 mengingat perilaku pengisapan darah nyamuk Aedes aegypti L. betina terjadi setiap 2 hingga 3 hari sekali pada pagi hingga sore hari, yaitu pukul 8-12 dan pukul 15-17. Nyamuk betina sering menggigit lebih dari 1 orang untuk mendapatkan darah yang cukup. Selain itu, penularan penyakit terjadi karena setiap kali nyamuk menghisap darah, nyamuk akan memindahkan air liurnya melalui belalainya. Pada penelitian ini, minyak asiri dimasukkan ke dalam botol dan diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Kelebihan obat nyamuk semprot adalah lebih mudah dibuat dan praktis, tidak menimbulkan polusi udara dan hemat listrik. Selain itu, obat nyamuk semprot juga dapat menjangkau tempat-tempat tersembunyi seperti di kolong tempat tidur, di balik gorden jendela, dan kain yang digantung. Selanjutnya, efektivitas minyak zodiak sebagai repelan. Pada penelitian ini diuji pada 3 buah kandang yang terbuat dari kaca dan dilapisi kasa nilon yang masing-masing berisi 15 ekor nyamuk Aedes aegypti L yang belum menghisap darah. Pengujian ini dilakukan setiap 15 menit sekali selama 6 jam. Pengamatan dilakukan terhadap daya proteksi masing-masing formula minyak zodiak, placebo, dan kontrol positif terhadap nyamuk Aedes aegypti L. Grafik pada tablet 5 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak zodiak, semakin besar daya proteksi terhadap nyamuk, dan semakin tinggi waktu semakin rendah daya proteksinya. Selanjutnya, daya proteksi terlihat menurun pada jam ke-3 sampai jam ke-6, namun tidak sedrastis pada formula 2 dan 3. Penurunan daya proteksi pada formula. Mekanisme kerja minyak asiri sebagai pengusir nyamuk adalah dengan melepaskan bau dan senyawa pengusir nyamuk. Sementara itu, kulit manusia mengeluarkan asam laknat dan produk ekstraksi lainnya yang digunakan nyamuk untuk mendeteksi bau dan keberadaan manusia. Minyak asiri ketika dioleskan pada kulit manusia diserap ke dalam pori-pori kulit dan menguap dengan adanya panas tubuh, menghasilkan bau yang terdeteksi oleh reseptor kimiawi nyamuk. Dalam anatomi nyamuk, antena dan spasi berfungsi sebagai indera kimiawi yang sangat sensitif dan terstimulasi oleh bau-bau kimia. Ketika minyak asiri menguap, bau yang dilepaskan terdeteksi oleh kemoreseptor yang kemudian memicu impuls saraf
Bau ini membingungkan nyamuk sehingga otak merespon untuk menghindari bau tersebut. Minyak atsiri juga bekerja dengan cara menutupi bau pada manusia sehingga reseptor pada indera terganggu dan nyamuk tidak dapat mendeteksi produk kimiawi dari manusia. Tablet 5 menunjukkan bahwa kontrol positif memiliki daya tolak nyamuk yang lebih tinggi dibanding dengan minyak zodiak pada konsentrasi 25%, 50%, dan 75%, karena tidak ada kandungan bahan kimia yang berfungsi untuk mempertahankan daya tolak pada sediaan yang lebih tinggi. Sedangkan zat kimia aktif yang terkandung dalam aroma kulit jeruk adalah DEET dengan kandungan 130 gram per liter yang lebih pekat yang berfungsi menghambat nyamuk lebih lama. DEET berfungsi dengan cara memanipulasi bau dan rasa yang dihasilkan dari kulit dan menghambat reseptor pada antena nyamuk sehingga tidak dapat terdeteksi oleh kulit. Namun ada beberapa efek samping dari DEET, misalnya tidak cocok untuk ibu menyusui dan anak di bawah usia 2 bulan. Berdasarkan peraturan pemerintahan melalui Komisi Pestidasi Departemen Pertanian 1995, suatu sediaan repelen dikatakan efektif apabila memiliki daya potensi lebih besar 90% dan bertahan selama 6 jam pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minyak zodiak dengan konsentrasi minyak atsiri 25% melindungi hingga lebih besar 90% pada jam ke-0 sampai jam ke-1 sebesar 100% dan jam ke-3 sebesar 92,85%. Sedangkan minyak zodiak dengan konsentrasi minyak atsiri 50% melindungi hingga lebih dari 90% pada jam ke-0 sampai jam ke-1 sebesar 100% dan jam kedua sebesar 90,90% dan jam ketiga sebesar 91,66%. Selanjutnya, minyak zodiak dengan konsentrasi 75 melindungi hingga lebih besar 90% pada jam ke-0 sampai jam ke-1 sebesar 100%, jam kedua sebesar 96,15% dan jam ketiga sebesar 93,33%. Kesimpulannya, minyak atsiri yang diekstrak dari daun zodiak menunjukkan sifat penolakan signifikan terhadap nyamuk Aedes aegypti L yang merupakan faktor pertama demam berdarah dan penyakit lainnya. Minyak atsiri daun zodiak ketika dioleskan pada kulit manusia akan lebih efektif mengusir nyamuk sehingga menunjukkan potensinya sebagai alternatif alami. Referensinya, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.